Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nikmat yang besar kita semua bisa hadir di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang bisa menghidupkan hati yang kaku, bahkan hati yang mati. Majlis ilmunya Nabi adalah majlis yang bisa melunakkan dan melembutkan hati. Majlis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Duduklah kalian semua bersama para ulama, di majlisnya para ulama, wa zahimuhum birukabikum, dan mepetlah kalian semua dengan lutut-lutut kalian. Artinya duduk bersama di situ. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulub al-mayyitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati yang telah mati. Hati manusia yang kaku, hati manusia yang sudah tidak terpikir sama sekali akhirat, dikira kehidupan yang sejati hanya kehidupan dunia, dan di hatinya hanya terpikir dunia seakan-akan dia tidak akan pernah mati. Hati yang seperti ini yang tidak memikirkan akhirat sama sekali adalah hati yang mati. Padahal di setiap saat dengan kedua matanya dia melihat tetangga, saudara dan lainnya dikubur dan dia pun menyaksikan, tapi seolah-olah dia enggak akan mati. Berarti orang yang seperti ini hatinya telah mati karena tidak memikirkan bagaimana nanti dia juga dimasukkan di dalam kubur, bagaimana nanti dia di akhirat. Orang yang seperti ini tidak memikirkan akhirat berarti hatinya telah mati. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, akan menghidupkan hati yang telah mati. Dengan apa? Dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu yang dibawa oleh para ulama dari guru ke guru hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Bumi ketika gersang, ketika panas, tidak ada rumput satupun yang tumbuh. Tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh karena kering rontang, panas. Akan tetapi bumi itu bisa berubah jadi hijau, rumput di mana-mana, dan tumbuhan tumbuh ketika sudah dihujani air dari langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang semula mati bisa menumbuhkan hijau-hijauan. Begitu juga hati yang semula mati bisa tumbuh dan hidup ketika dia menghadiri majlis ilmunya para ulama. Karena itu hadir majlis yang semacam ini adalah obat hati kita dan penghidup serta pelembut hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hidup, lembut dan bersih sehingga kita bisa merasakan nikmat mengabdi kepada Allah di dunia sebelum kelak nikmat yang sejati ada di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-31. Qala al-Imam
Ibnu Athaillah Sakandari fi kitabihil hikam ila angkal wa qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah fal awwalun lil anwar wa haula al anwaru lahum li'annahum lillah la li syai'in dunah qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ihtada, mendapatkan petunjuk, ar-rahiluna ilaihi, orang-orang yang berjalan menuju Allah, orang-orang yang berjalan menggapai ridha Allah, mendapatkan petunjuk dengan apa? Bi anwarit tawajjuhi, dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Tawajjuh adalah pengabdian ibadah kepada Allah. Orang yang ibadah, dia akan menghasilkan cahaya, diberi cahaya oleh Allah. Dengan cahaya yang masuk di hatinya itu, dia akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjalan menuju ridha Allah, mereka mendapatkan petunjuk dengan cahaya-cahaya tawajjuh atau ibadah. Sedangkan wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah, adapun orang-orang yang sudah sampai, mereka memiliki cahaya-cahaya muwajahah, kedekatan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman mereka para wali itu tidak langsung jadi wali. Ibarat orang, mereka juga awalnya berjalan sampai kepada Allah, akhirnya mereka dapat anwarul muwajahah, cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu golongan yang pertama, mereka berjalan dengan cahaya ibadah. Golongan yang kedua sudah sampai dan mendapat cahaya kedekatan kepada Allah. Maka golongan yang pertama al-awwalun lil anwar, mereka adalah orang-orang yang golongan pertama itu adalah milik cahaya, dan mereka orang-orang haula al-anwaru lahum, dan golongan yang kedua orang-orang sudah dekat sama Allah, mereka adalah pemilik cahaya. Kenapa? Li'annahum lillah, karena mereka semua hidupnya semuanya sudah untuk Allah, yang dilihat semuanya Allah. La li syai'in dunah, bukan satu pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah, qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Katakan, Allah, semua yang dirasakan dia dalam kehidupan ini semuanya Allah, Allah. Mau nikmat dari Allah, mau ada ujian Allah, semuanya Allah. Thumma darhum fi khawdihim yal'abun, kemudian tinggalkan mereka manusia-manusia di dalam perbincangan mereka dan permainan-permainan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hikmah yang ke-31 ini Al-Imam Ibnu Athaillah masih menggambarkan dua kelompok manusia, yang mana kelompok pertama adalah ar-rahiluna ilaih atau as-sairuna ilaih atau as-salikuna ilaih, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelasnya kita semua, kita semua ini kelasnya masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berjalan menuju ridho Allah seperti kita ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Cara gampangan ini gak bakalan dadi wali kecuali dengan cahaya ibadah. Loh, apakah ibadah itu punya cahaya? Iya, cuman tidak kelihatan di mata kita aja. Ibadah itu at-ta'ah atharuhun nur, ketaatan itu, ibadah itu labete utawa napa
bekasnya, dampaknya adalah cahaya. Ibarat kalau kita punya HP atau aki, aki itu dia tidak bisa menghidupkan lampu sebelum dia dicas dulu. Akinya itu dicas, diisi setrum sik, baru lampu bisa dicupkan ke dia hidup. Ya. Begitu juga orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala ini, mereka itu harus mengumpulkan cahaya dulu, cahaya dengan ibadah itu. Nah, nanti dia akan jadi seperti aki yang sudah penuh sehingga bisa mempunyai cahaya, bisa menghidupkan lampu. Nah, cahaya dari ibadah itu tidak bisa didapat kecuali dengan tawajjuh yang benar. Ibadahnya itu harus benar. Ibadahnya kudune benar. Kalau ibadahnya itu tidak benar, yang didapat bukan cahaya tapi kegelapan. Ibadah kalau tidak benar, maka yang didapat bukan cahaya tapi kegelapan. Orang itu kalau sudah ibadah dengan benar, syarat rukunnya, misal sholat, syarat rukunnya sholat diperhatikan. Baca Al-Fatihah harus pakai suara, didengar telinga. Kemudian baca tahiyat harus pakai suara, didengar telinga. Takbir, Allahu Akbar juga sama. Ya. Ibadahnya dia juga harus wudhunya harus benar dan seterusnya. Ibadah secara zahir dipenuhi dengan benar, dan juga ibadah secara batin, hatinya dibersihkan dari riya, dari sombong, dihiasi dengan ikhlas. Ibadahnya ikhlas, bukan karena ingin dipuji, ingin dapat nama dan lain-lain, tidak. Kalau sudah ada ibadah taat zahir, taat batin, maka dari ketaatannya itu akan menghasilkan cahaya, yang mana dengan cahaya itu orang itu nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya ketika Rasulullah SAW mengatakan an-nur idza dakhala fil qalbi infasaha. An-nur idza dakhala an-nur al-qalba insyaraha wanfasah. Jika cahaya itu sudah masuk di hati, maka hati itu akan luas. Hati itu akan menjadi legowo. Maka sahabat tanya, "Ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa alamat itu wahai Nabi, orang yang ibadahnya sudah bercahaya dan cahaya itu masuk pada dirinya? Karena cahaya itu tidak bisa dilihat, sebagaimana setrum itu tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin cahaya ini gara-gara ada setrum itu. Sinyal itu tidak bisa dilihat, tapi kita yakin ada sinyal. Begitu juga orang yang ibadah itu ada cahaya ibadahnya, ada sinyal setrum ibadahnya. Kalau sudah masuk ke hati, maka hati akan jadi luas, hatinya ayem, tentrem, tidak gampang sumpek. Hidup di dunia yang ngadepi masalah apapun santai, nggak sampai suntuk, stres, tidak. Maka ditanya oleh sahabat, apa tandanya wahai Nabi kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam diri seseorang, ke hati seseorang? Maka jawab Rasulullah apa? Al-inabah ila daril khulud wat tajafi an daril gurur. Yaitu kembali fokus, ingat akan akhirat, dan dia merenggang alias tidak disibukkan dengan kesibukan dunia sampai melalaikan ibadah. Itu tanda urusan dunia kok sampai melalaikan ibadah, itu tidak terjadi pada dirinya. Sesibuk apapun kerjanya tidak sampai melalaikan dari sholat.
digawe santai kerja. Nek wae salat. Sesibuk seberat apapun kerjaannya, pas puasa dia tetap puasa. Ini tanda orang itu hatinya sudah mulai dimasuki cahaya ibadah yang selama ini dia lakukan. Ya. Karena itu kalau orang itu terus istiqomah ibadah secara zahir dan batin terus, maka dia nanti akan sampai menjadi golongan yang kedua, al-wasiluna lahum anwarul muwajjahah. Orang-orang yang sampai kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat aki tadi wis full, dia yang punya setrum. Kalau aki belum full, tidak punya setrum. Ibarat HP tadi itu sinyalnya unlimited, nggak ada batasnya. HP itu bisa dipakai, bahkan HP sebelahnya hotspot bisa. Tapi kalau kelasnya kita ini belum full, HP paketannya cuma 1 giga, 1 jam habis. Jangankan hotspot, tidak bisa nanti. Kayak buat sendiri aja masih kurang. Kalau sudah ibadah dengan istiqomah, maka dengan sendirinya dia akan sampai menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba jadi wali, jadi orang yang dekat dengan Allah. Loh kok bisa? Ya bisa. Kayak sampean kuku. Kuku ini tiba-tiba loh kok panjang. Kapan nih molore? Kita ini juga sama. Dulu saya bayi, dulu saya kecil loh. Terus tiba-tiba saya kok jadi besar kayak gini. Molore berkembangnya itu kita tidak tahu. Tiba-tiba kita sudah besar, tiba-tiba loh saya sudah tua. Loh saya sudah punya anak. Itu terus berkembang tanpa kita tahu berkembangnya dan memanjangnya. Rambut juga sama. Rambut ini bergerak ini, tapi tidak tahu kapan gerak tiba-tiba sudah panjang. Begitu juga orang itu jangan sibuk, oh saya pengen jadi wali, saya pengen ini keramat ini itu, saya pengen bisa terbang, enggak usah. Sibuk fokus ibadah secara dohir, sholat, puasa, haji kalau memang punya uang mampu, zakat dan seterusnya ibadah. Secara batin hati dibersihkan dari sombong, dari iri, dihiasi dengan ikhlas, kemudian tawaduk dan seterusnya. Maka nanti dengan sendirinya orang itu akan sampai kepada golongan yang kedua, yakni orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bohong kalau ada orang mengaku sudah dekat kepada Allah tapi ninggal ibadah. Itu jelas pendusta. Dusta besar. Kalau ada orang, oh saya ini sudah sampai kepada Allah, saya nggak perlu sholat. Sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah. Saya sudah ingat, jadi saya sudah nyambung sama Allah. Jadi sholat itu untuk kamu kelas 3, kelas kecil. Nah saya sudah kelas kakap, perlu kelas paus, gede. Tidak perlu ibadah karena hati saya sudah nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah sampai, sudah jadi orang yang dekat sama Allah, kemudian tidak perlu ibadah, maka ini adalah orang yang jelas-jelas pendusta, orang yang jelas-jelas jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad itu orang yang paling tinggi kok kedudukannya di sisi Allah. Ada yang bisa menyamai Nabi? Nyamai aja tidak ada. Baik dari kalangan manusia, kalangan jinnya, kalangan malaikat pun yang setara sama dengan Nabi, ringkingnya podo, itu tidak ada. Semuanya di bawahnya Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Rasulullah itu paling tinggi, kelas tertinggi. Jibril, seluruh malaikat, seluruh makhluk di bawahnya Nabi SAW. Derajatnya itu di bawahnya Rasulullah. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah. Apakah Rasulullah meninggalkan sholat? Oh saya ini sudah orang paling dekat sama Allah, kekasihnya Allah, saya tidak perlu lagi sholat. Apakah begitu? Tidak.
Beliau tetap sholat, Ramadan beliau tetap puasa, haji beliau mampu haji ya haji, zakat beliau ya zakat, sedekah beliau ya sedekah, ibadah beliau ya ibadah. Malah lebih ngeri ibadahnya, lebih banyak ibadahnya, seakan-akan beliau ini orang yang nggak punya apa-apa. Kalau sudah tahajud hatta tawarroma qodamah, sampai kedua kaki beliau itu bengkak kalau sudah sholat malam itu. Saking banyaknya ibadah, banyaknya sholat, kedua kakinya diduduki, sampai kayak duduk tahiyat awal itu duduk, sholat duduk lagi, terus sampai kaki beliau itu bengkak, membesar, gara-gara saking lamanya sholat. Seakan-akan beliau itu orang yang ya Allah koyok-koyok wong sing paling nggak punya apa-apa. Padahal itu seharusnya seperti itu, yang layak itu kita. Kita ini yang banyak dosa. Kita ini yang memerlukan banyak ibadah. Nah, Rasulullah itu makhluk termulia. Tapi lihat bagaimana, sampai ibadahnya jangan ditanya. Jangan tanya yang wajib, sholat yang wajib jelas. Jangan tanya puasa yang sunnah, puasa Ramadan jelas beliau lakukan. Jangan tanya ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Yang sunnah itu loh, padahal itu sunnahnya beliau sendiri, dilakukan. Sunnah qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, sampai beliau memotivasi kita, itu lebih baik daripada dunia seisinya, kata beliau. Kalau sholat subuh, sampai sholat subuh, jangan langsung sholat subuh. Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Itu kata Rasulullah, 2 rakaat qabliyah subuh, setelah adzan, sebelum sholat subuh. Nah, setelah adzan, antara adzan dan qomat, sebelum sholat subuh itu kita disunahkan 2 rakaat. Sholat sunnatul fajr. Itu kata beliau lebih baik daripada dunia seisinya. Pahalanya kelak di akhirat ditunjukkan Allah di surga, nilainya itu lebih besar daripada dunia seisinya. Nanti dikasih balasan oleh Allah lebih besar daripada dunia seisinya. Di akhirat nanti akan ditunjukkan itu. Itu beliau tidak pernah ninggalkan. Sholat sunnah. Belum sholat sunnah yang lainnya. Witir belak pernah ditinggalkan sama beliau. Masya Allah, ini padahal orang yang sudah sampai bahkan terpilihannya Allah, nggak ada lagi yang bisa menjajari Rasulullah, apalagi nyelip, nggak ada. Ini aja masih tetap ibadah. Lah kalau ada orang yang dia merasa al-wasiluna ilaih, aku sudah jadi orang yang sampai kepada Allah. Sekarang sholat nggak wajib bagi saya, puasa Ramadan itu nggak wajib bagi saya. Malah kadang dulu ada itu, sholat. Aku tidak perlu sholat. Kenapa? Karena di pusar saya, ning udel gue bisa naik Ka'bah. Terus muter-muter. Aku naik sholat cukup mandeng udelku tok. Mandeng pusarku wes kayak sudah melebihi sholat. Di pusar saya sudah ada kelihatan Ka'bah. Ini orang-orang yang pendusta besar. Pendusta besar. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali sampai mengatakan tegas. Al-Imam Ghazali. Imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan apa? Inna qatsla wahidin mimman yakulu hadil magalah wa ma asbahaha anfa'u lil Islam min qatsli alfi kafir. Sesungguhnya membunuh satu orang yang mengatakan perkataan seperti ini. Perkataan tadi itu, saya ini sudah orang dekat sama Allah. Wali ini Gusti Allah, kelasku wis kelas kakap, kelas dhuwur, kelas paus tadi itu. Aku sudah dekat sama Allah, wali aku, tidak perlu sholat. Wong sing ngomong ini, mengatakan ibadah sudah tidak perlu karena dia sudah saking dekatnya sama Allah. Itu kata Imam Ghazali, membunuh satu orang yang seperti ini, itu wa ma'asbaha anfa'ul Islam. Ini itu lebih manfaat, sangat manfaat untuk Islam daripada membunuh 1000 orang kafir yang memerangi Islam. Kalau orang kafir yang berdamai tetangga kita nggak boleh kita bunuh, apalagi bunuh ngambil jambunya satu aja nggak boleh. Apalagi jambunya ngambil daun jeruknya aja nggak boleh. Apalagi daun jeruknya, rumputnya aja kita nggak boleh nyabut. Kalau orang kafir tetangga kita yang dia berdamai dengan agama kita, tidak pernah mencaci, tidak pernah menyerang agama kita wajib menghormati dia. Hartanya, nyawanya, kehormatannya kita wajib menghormati, tidak boleh mengganggu sama sekali. Rumput satu itu kita tidak boleh juga, tidak boleh ngambil.
Satu daun, satu buah kita tidak boleh ngambil tanpa seizinnya terlebih dahulu. Itu kalau orang non-muslim yang berdamai dengan kita, yang bertetangga sama kita. Nah, kata Imam Ghazali, 1000 orang kafir yang memerangi Islam, wong sing kafir sing memang menyerang Islam, seperti di Palestina sana orang Yahudi, orang Palestina, Palestina diserang sama orang-orang Yahudi, Israel. Nah, itu membunuh 1000 orang Israel. Itu manfaatnya kecil dibanding bunuh satu orang yang ngaku wali sehingga butuh ibadah, yang ngaku wali dan dia mengatakan ibadah sudah tidak perlu bagi saya yang sudah sampai sama Allah, ibadah itu sudah nggak wajib. Orang yang seperti ini, membunuh satu orang seperti ini itu lebih manfaat untuk Islam daripada membunuh 1000 orang Israel, orang kafir yang memusuhi Islam. Karena itu hati-hati, okay? Jangan sampai salah guru. Dalam agama ini jangan sampai salah guru. Jangan sampai ibadah yang seharusnya dilakukan, sholat yang seharusnya wajib dilakukan, malah gaya kelas tinggi itu tidak perlu dilakukan sudah. Sekarang sudah saya dan pengikut yang ikut saya sudah cukup. Nanti semua saya syafaati, tidak perlu sholat, tidak perlu itu, tidak perlu ini. Itu jelas dusta besar, pembohong besar. Bohong besar dengan nama berdalih jadi wali nih Gusti Allah. Ndak ono dadi wali terus ndak salat itu ndak ada. Nah, Nabi jangankan wali, Nabi Muhammad jadi nabi, jadi rasul, bahkan pemimpin seluruh nabi, pemimpin seluruh rasul, pemimpin seluruh makhluk, mengalahkan seluruh malaikat dan seluruh makhluknya Allah aja, beliau masih tetap salat, beliau masih tetap ibadah. Karena itu orang-orang di sini, orang-orang yang berjalan menuju Allah itu akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya dari ibadah yang mereka lakukan dengan benar. Ibadah dilakukan dengan benar, maka nanti akan membuahkan cahaya yang masuk ke hati, dan dengan cahaya itu dia akan mendapatkan petunjuk untuk semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan semakin mendekat kepada Allah sampai menjadi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, para walinya Allah, kekasihnya Allah, yang mana mereka mendapatkan cahaya muwajahah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita keliru dalam memahami ibadah semuanya itu kalau dilakukan dengan benar akan membuahkan cahaya. Dengan cahaya ini kita akan bisa sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ibadah kita benar-benar kita lakukan dengan baik dan benar, sehingga ibadah itu berbuah cahaya. Dengan cahaya itu semakin kita mendekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Termasuk tanda orang itu sampai, kata sebagian ulama, min alamatil wusul ru'yatur rasul. Termasuk tanda orang itu ibadahnya benar, hatinya bersih, dan dari ibadah itu bercahaya, cahaya masuk ke hati. Tandanya apa? Salah satu tandanya dia bisa bertemu mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Ya Allah, dari ibadah istiqomah hatinya dibersihkan, bersih sampai suatu saat hatinya bercahaya, sampai dilayakkan, diberi rezeki oleh Allah bisa mimpi Rasulullah. Itu tanda orang yang tanda termasuk orang yang sampai kepada Allah, akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamatil wusul, termasuk tanda daripada wusul, sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, ru'yatur rasul, bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bermimpi Rasulullah, bisa diberi rezeki, bisa bermimpi Rasulullah, hati kita dibersihkan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.